Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Sagita Nafitasari dengan NIM 20246066011024. Di video kali ini saya mau membahas salah satu kasus cybercrime yang sempat bikin heboh di Indonesia, yaitu kasusnya Bjorka. Kasus ini menarik banget nih karena bukan cuma soal peretasan, tapi juga membuka mata kita soal keamanan data, hukum, dan etika di dunia digital. Mungkin masih banyak yang bingung, kasus Bjorka itu seperti apa sih? Kasus Bjorka itu apa sih? Jadi kasus Bjorka ini merupakan salah satu kasus cybercrime yang paling banyak menarik perhatian publik di Indonesia. Kasus ini mulai mencuat pada tahun 2022 ketika seorang hacker anonim dengan nama Bjorka mengklaim telah membobol dan membocorkan berbagai data penting milik masyarakat serta instansi pemerintah. Kejadian ini memicu kekhawatiran luas mengenai keamanan data dan sistem informasi di Indonesia. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita makin sering dengar soal kebocoran data. Nah, kasus Bjorka ini jadi salah satu yang paling menyita perhatian karena skalanya itu besar dan menyangkut data yang sensitif. Dari sini mulai muncul nih pertanyaan, sebenarnya zaman apa sih data kita di sistem digital? Lalu siapa sih Bjorka? Nah, Bjorka ini dikenal sebagai hacker anonim yang aktif di berbagai forum online dan media sosial. Ia tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada publik. Bjorka ini sering membagikan potongan data yang diklaim sebagai hasil peretasan, sehingga menimbulkan keresahan sekaligus perdebatan di tengah masyarakat. Anonimitas ini membuat Bjorka sulit dilacak dan semakin memperkuat citra ancaman cybercrime. Jadi, Bjorka ini sebenarnya bukan nama asli, tapi identitas anonim. Dia itu muncul sebagai sosok misterius di internet, aktif di forum dan media sosial. Karena identitasnya nggak pernah jelas, publik ini jadi makin resah dan kasus ini terasa seperti ancaman yang tidak kelihatan tapi nyata. Lalu kronologi seperti apa sih? Kasus Bjorka ini bermula dari klaim kebocoran data yang disampaikan melalui forum dan media sosial. Bjorka mengunggah sebagian data sebagai bukti, kemudian menarik perhatian media massa dan publik. Seiring waktu, klaim kebocoran data yang disampaikan semakin meluas dan melibatkan berbagai sektor, termasuk layanan publik dan lembaga negara. Kasus ini awalnya bukan langsung dipercaya. Bjorka ini muncul dengan klaim peretasan, lalu sedikit demi sedikit tunjukkan bukti. Karena bukti yang ditampilkan terlihat meyakinkan, media ini mulai meliput, dan akhirnya kasus ini jadi pembicaraan nasional. Selanjutnya terdapat jenis data yang diklaim bocor. Bjorka ini mengklaim telah mengakses dan menyebarkan beberapa jenis data sensitif, diantaranya yaitu yang pertama, data pelanggan layanan internet dan komunikasi. Yang kedua, data registrasi kartu SIM. Yang ketiga, data yang berkaitan dengan lembaga negara. Klaim kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran karena data tersebut bersifat pribadi dan strategis. Nah, kalau data seperti ini jatuh ke tangan yang salah, risikonya itu bisa sangat besar. Dalam kasus Bjorka ini, dapat menimbulkan dampak juga nih untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Di antaranya untuk masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Yang kedua, potensi penipuan dan pencurian identitas. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan terhadap layanan digital. Sedangkan bagi pemerintah, kasus Bjorka ini menjadi peringatan serius mengenai pentingnya keamanan cyber. Kebocoran data dapat mempengaruhi kepercayaan publik serta menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sistem informasi nasional. Oleh karena itu, kasus ini mendorong perlunya evaluasi dan penguatan sistem keamanan data. Selanjutnya, untuk cara penanganan kasus Bjorka ini, menurut saya, memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada sistem dan pengguna. Yang pertama seperti penguatan sistem keamanan cyber, yang kedua yaitu audit evaluasi sistem secara berkala, yang ketiga penegakan hukum yang tegas, dan yang keempat peningkatan literasi dan kesadaran digital masyarakat. Untuk kesimpulannya, jadi dari kasus Bjorka ini kita bisa belajar bahwa teknologi berkembang cepat, tapi keamanannya harus ikut berkembang. Cybercrime bukan lagi hal yang jauh dari kehidupan kita, karena itu kesadaran soal keamanan data dan etika digital jadi hal yang sangat penting. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.